Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini insyaallah saya akan menjelaskan bagaimana melakukan settingan dan melakukan input-input data yang seputar fitur keuangan. Di sini saya sudah login sebagai admin keuangan. Di sini ada beberapa menu di bagian keuangannya. Seperti ini terlihat. Nah, di sini mungkin yang pertama yang perlu antum ketahui, terlebih dahulu perlu di-set metode pembayaran apa saja yang tersedia di Ma'had. Nah, di sini jika terlihat seperti ini di Ma'had As-Salafi Dami, ini ada Bank BRI, BSI, dan tentu saja tunai, pembayaran secara tunai. Nah, di sini perlu di-setting terlebih dahulu ya, sebelum melakukan proses input data keuangan. Tapi di sini kalau mau menambahkan cukup dihidupkan toggle-nya di sini, masukkan nomor rekeningnya, kemudian disimpan. Tapi di sini mungkin Anda rasa sudah melewati tahapan ini. Jika sudah melewati tahapan ini, selanjutnya kita ke menu keuangan. Nah, yang tahap pertama di menu keuangan kita perlu pastikan kas dan akun. Nah, di sini kas seperti biasa itu kas yang terlihat ya, dimana uangnya, misalnya uangnya kasnya ada di tangan. Kas berarti yang dipegang oleh bendahara, yang ada di bendahara, yang bentuknya tunai. Kemudian kas di Bank BRI misalnya, atau kas di bank, atau yang kas di bank yang lainnya, atau bentuk-bentuk kas yang lain. Jika ada di payment gateway, nah bisa mungkin ditambahkan kas PG atau payment gateway seperti itu. Nah, di sini untuk kas ini cukup simple, bisa ditambahkan sesuai dengan apa yang ada di Ma'had, bisa ditambahkan jika belum tersedia. Selanjutnya yaitu di menu akun. Nah, di akun di sini terdapat dua jenis akun, yaitu akun penerimaan dan akun pengeluaran. Nah, akun penerimaan sesuai dengan namanya, yaitu penerimaan berupa uang masuk, dan akun pengeluaran. Nah, di sini pengeluaran bentuknya pengeluaran sesuai dengan Ma'had. Pengeluaran apa saja yang ada di Ma'had ini bisa dicatat. Nah, di sini contoh sederhana dari sebuah Ma'had, misalnya sini ada penerimaannya bentuknya SPP, kemudian uang pembangunan, misalnya ada lagi uang snack. Nah, di sini ini yang defaultnya pada saat pertama kali ini sudah otomatis ada akun tabungan, kemudian uang saku, kemudian tahun, dan penerimaan santri baru. Nah, di sini hanya bisa diubah, nggak bisa dihapus. Nah, di sini disesuaikan lagi dengan akun penerimaan dari Ma'had. Penerimaan apa saja? Misalnya uang modul seperti itu ya. Modul semester 1 atau semester genap, semester ganjil atau semester genap, atau uang sarpras misalnya. Nah, itu disesuaikan lagi dengan penerimaan dari Ma'had masing-masing. Kemudian di akun pengeluaran, nah di sini apa saja yang bentuknya belanja di sini dimasukkan, yang bentuknya operasional atau yang lainnya, yang bentuknya pengeluaran bisa dimasukkan di sini. Ditambah, kemudian kode akunnya dimasukkan sesuai dengan format masing-masing. Jadi ini cukup fleksibel penggunaannya. Nah, kemudian setelah kas dan akun ini diisi, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu menambahkan jenis biaya santri. Nah, jenis biaya ini bisa dilihat di menu jenis biaya santri. Nah, di sini yang sudah ada untuk tahun akademik 1445 1446 2023 2024. Nah, di sini ini khusus untuk tahun ini saja, tahun ajaran ini atau tahun akademik ini. Nah, di sini
karena sudah ada, maka saya akan mencontohkan di tahun 1446 di sini ya. Nah, di sini ini masih kosong. Di sini misalnya saya akan menambahkan jenis biaya atau tagihan yang akan dibebankan kepada santri. Nah, di sini saya klik jenis biaya baru, kemudian saya pilih akun penerimaannya. Di sini saya mau tambahkan SPP ke dalam jenis biaya. Nah, di sini bisa diketik lagi jika tidak sesuai dengan ini. Kemudian saya pilih tipenya. Untuk yang sifatnya bulanan, rutin bulanan itu dipilih yang bulanan seperti ini. Kemudian ini dicentang jika ini tagihan SPP. Kemudian simpan. Nah, seperti ini. Selanjutnya dari jenis tagihan yang sudah kita buat, selanjutnya kita akan menambahkan santri-santri yang akan dibebankan di SPP ini. Contohnya di sini diklik alokasi pembayaran santri, kemudian dipilih jika unitnya banyak mungkin bisa difilter. Nah, di sini saya mungkin akan menambahkan nanti di ibtidaiyah putra putri. Nah, di sini untuk menambahkan tarif baru atau jenis biaya baru untuk santri, klik tombol tambah santri. Nah, di sini nanti akan dibawa ke halaman ini, bisa dipilih jenjang mana yang akan ditambahkan. Misalnya saya akan menambahkan di madrasah ibtidaiyah putra. Nah, di sini jika perlu filter yang selebihnya bisa diatur ya. Ini misalnya kelas ini hanya 2 orang. Nah, seperti ini. Nah, di sini anggap saya akan menambahkan satu jenjang atau marhalah sekaligus. Nah, di sini jika tarif seluruh bulannya itu sama, sini langsung saja dimasukkan. Nah, akan terlihat seperti ini. Akan tetapi jika berbeda setiap bulannya, di sini dialihkan radio buttonnya di sini. Nah, di sini jika di bulan ini nggak ada tagihan, bulan ini nggak ada tagihan, nah ini bisa dikosongkan dengan 0 rupiah saja. Nah, di sini anggaplah saya akan memasukkan mulai dari Syawal sampai dengan bulan Ramadan, berarti satu full ya. Misalnya tarifnya di awal ini anggap saja 100.000. Sini saya copy 1000. Saya mau di sini nanti misalnya 150.000. Ini misal saja ya. Misalnya ada kasus tarif berbeda seperti ini. Nah, jika sudah selanjutnya klik simpan. Nah, di sini nanti otomatis akan dibuat tagihannya. Coba dilihat, kita lihat. Nah, seperti ini tagihannya. Terlihat seperti ini. Nanti misalnya ada perubahan, misalnya untuk santri ini mau dirubah, diklik saja ubah. Nah, akan dibawa ke halaman seperti ini, kemudian klik simpan. Nah, misalnya ada lagi jenis biaya lain mau ditambahkan, misalnya uang pembangunan atau uang snack misalnya seperti ini. Snack ini atau uang pembangunan saya contohkan misalnya seperti ini. Simpannya bukan bulanan ya, non bulanan. Nah, setelah itu simpan. Kemudian saya alokasikan lagi ke santrinya. Nah, di sini saya masukkan misalnya 1.500.000 misalnya per santrinya. Kemudian saya klik simpan. Setelah itu saya lihat lagi. Nah, di sini udah masuk semuanya ke santrinya. Misalnya di santri ini mau dikhususkan misalnya ya. Nah, di sini misalnya kita 3.200. Nah, itu bisa diedit. Kita lihat lagi. Nah, di sini sudah 1.200.000. Yang lainnya 1.500.000. Nah, di sini untuk pembuatan jenis biaya santri ini sudah selesai. Nah, selanjutnya dari sisi
wali santri nantinya bisa membuka aplikasi Size Cloud jika dibutuhkan pembayaran secara langsung. Akan tetapi jika wali santri tidak bisa menggunakan aplikasi atau sesuatu dan lain hal, nah di sini admin ma'had bisa melakukan input manual. Caranya seperti ini, diklik di menu pembayaran santri. Nah di sini masukkan nama atau NIS dari santri yang bersangkutan yang mau dibayarkan. Nah di sini akan terlihat seperti ini tagihan-tagihan apa saja yang masih tertunggak atau yang belum dibayarkan. Sini ada tagihannya bulanan, yang non bulanan seperti ini. Yang tagihan bulanan berarti yang berulang setiap bulannya. Nah di sini misalkan wali santri datang ke kasir dan ingin membayar untuk bulan Zulhijjah misalnya, sekaligus untuk bulan Muharram misalnya. Nah selanjutnya untuk menyelesaikan transaksinya di sini di bagian bawahnya. Nah misalkan untuk di bulan ini misalnya wali santri hanya ingin mengangsur misalnya 50.000 saja gitu, seperti ini. Kemudian yang ini mau dibayar full. Nah di sini aplikasi juga sudah support sistem pembayaran parsial atau separuh atau diangsur. Nah seperti itu. Nah sini selanjutnya diklik bayar sekarang, kemudian bayarnya via misalnya bayarnya tunai, langsung datang ke kasir misalnya ya, atau bisa misalnya ditransfer kemudian dikirimkan ke admin ma'had. Nah bisa dipilih banknya, lewat bank apa ditransfer. Nah di sini saya mungkin simulasikan ke pembayaran tunai, kemudian masukkan misalnya uangnya 200.000. Nah di sini langsung saja simpan transaksi. Nah transaksi sukses, kemudian akan terlihat bukti pembayarannya seperti ini. Nah di sini bisa di print oleh wali santri atau diberikan filenya ke wali santri. Kemudian wali santri juga bisa langsung login ke aplikasinya dan melihat riwayat transaksi apa yang sudah dilakukan. Kemudian juga pada saat menginput transaksi, nanti wali santri akan menerima bukti pembayaran dari notifikasi WhatsApp. Outputnya seperti ini. Nah outputnya nanti seperti ini, bukti transaksi yang diterima oleh wali santri dengan syarat nomor handphone wali santri sudah terdaftar di aplikasi, kemudian nomor tersebut menggunakan WhatsApp. Nah seperti ini bukti transaksinya. Nah di sini untuk pembayaran transaksi insyaallah sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara terpisah bagaimana wali santri melakukan pembayaran melalui aplikasi. Kemudian saya akan jelaskan nanti pembayaran yang lewat wali santri yang dibayar secara manual transfer akan muncul konfirmasi pembayarannya di bagian ini. Nah di sini admin akan bisa menerima notifikasi WhatsApp. Akan tetapi terlebih dahulu harus disetting di bagian admin harus melakukan settingan terlebih dahulu. Yang bisa melakukan settingan nomor yang bisa menerima konfirmasi pembayaran itu di level admin Ponpes. Nah di sini konfirmasi pembayaran diatur konfirmasi pembayarannya, nomornya. Dan di sini misalkan saya masukkan nomor saya. Nanti setelah wali santri melakukan pembayaran dan di mana pembayaran tersebut dibutuhkan verifikasi atau konfirmasi pembayaran, maka notifikasi akan muncul, akan dikirimkan ke nomor ini. Demikian penjelasan dari saya mengenai pembayaran santri. Jika ada pertanyaan
Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.